ini bagi saya Wairebo itu bukan lagi arsitektur ini. Ya. Ini formula. Ini formula untuk merubah mindset. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara. Hari ini saya ingin membahas tentang arsitektur Nusantara. Dan sosok yang paling tepat untuk bisa menjawab hal itu adalah seorang pendekar arsitektur, rambutnya panjang, gondrong gitu ya, dan sangat-sangat lihai dan paham sekali tentang dunia arsitektur Nusantara. Apakah ada? Kita sapa saja langsung. Saya biasa memanggilnya Mas Yori, tapi nama lengkapnya adalah Gregorius Antarawal. Selamat datang di Podcast Nusantara, Mas Yori. Terima kasih atas undangan bincang-bincangnya. Akhirnya ketemu lagi di sini. Ya menarik sekali. Dulu saya pikir arsitektur itu kita mengadopsi dari Barat ya. Ada banyak sekali yang hari ini kita pelajari tentang dunia Barat. Tapi ternyata ada kearifan-kearifan lokal yang membawa kita memahami ternyata Indonesia punya narasi yang jauh begitu panjang gitu. Dan saya tertarik untuk mengetahui lebih dalam kenapa Mas Yori kemudian bisa jatuh cinta, karena pasti dulu waktu sekolah arsitekturnya belajarnya arsitektur Barat kan tentu saja. Ya, betul. Ya, jadi mungkin sedikit penjelasan latar belakang ya, memang semua perguruan tinggi kita datangnya itu adalah dari mindset Eropa ya. Datangnya dari budaya tulisan gitu. Seluruh perguruan tinggi itu memang datangnya dari budaya tulisan. Nah, pada saat saya kuliah di Universitas Indonesia, ya memang sejarah arsitektur yang kita pelajari itu juga arsitektur dari Eropa begitu. Dan pertanyaannya waktu itu, kemana arsitektur Indonesia? Nah, ternyata arsitektur Indonesia itu sebuah arsitektur yang berbeda begitu, karena datangnya dari budaya lisan. Jadi cara pengajarannya itu beda. Nah, perguruan tinggi ya kita tahu lah, sebuah perguruan tinggi kan yang masuk kan Belanda ya. Nah, setelah merdeka kita terus mengikuti pendidikan dengan metode seperti itu. Jadi arsitektur Nusantara kita itu malah terlupakan dan kita tidak melihat sama sekali. Apalagi lisan. Iya, apalagi dari budaya lisan. Sulit masuk ke perguruan tinggi yang mindsetnya adalah budaya tulisan. Nah, dari situ kita secara tidak langsung turut mempercepat punahnya arsitektur kita sendiri. Gitu. Nah, itulah awalnya begitu. Dan pada saat saya lulus ya tentunya arsitek-arsitek luar itu yang menjadi influencer saya. Itu berapa tahun sampai kemudian menemukan titik balik untuk kemudian fokus berkarya di arsitektur Nusantara? Kita kan selalu merawat kegelisahan itu ya. Kita nanya, apa sih arsitektur Indonesia? Coba kita jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa, ke Jepang, melihat arsitektur modern dan sebagainya. Kemudian melihat arsitektur tanpa arsitek, datang ke desa-desa. Dan pada tahun 2003 itu bagi saya suatu perjalanan, kita nyebutnya ziarah arsitektur, mencari jawaban ya. Ya, 20 tahun yang lalu ya, 2003 itu kami mengunjungi negeri Tibet. Saya bersama teman saya, J. Subiakto, Kris Warnoko, dan seniman Enrico Soekarno, kita keliling-keliling melihat dataran tinggi Himalaya, dan tibalah kita di Lhasa, dan kemudian kita mencoba mengabadikan perjalanan kita itu dalam sebuah buku. Nah, ini namanya buku Tibet di Otak. Dan pada saat bukunya udah mau selesai, saya bilang, coba kita iseng-iseng tulis surat yuk ke Dalai Lama. Dan yang kami heran, nggak sampai 2 minggu, kok ada balasannya. Ini yang nulis siapa ya? Kita mulai agak gemeter nih lihatnya. Pas kita lihat, wow, yang nulis Dalai Lama sendiri. Dia membalas sendiri tulisan itu. Jadi kami mengirim surat kepada Dalai Lama, begini ceritanya. Yang mulia Dalai Lama, kami baru saja mengunjungi negeri Anda. Negeri Anda sungguh luar biasa, kami melihat banyak monasteri, pemandangan yang indah, aura spiritual yang universal gitu ya. Dan kami ingin menuliskan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri Anda. Negeri Anda lebih banyak kami kenal sebagai negeri legenda atau negeri dongeng. Pas baca surat balasan Dalai Lama, saya merasa kayak ketampar. Ya. Dalai Lama menjawabnya begini, walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, dari dahulu
kami selalu mengenang negeri Anda. Melalui guru besar kami, seorang ulama Buddha bernama Atisadi Pangkara, berasal dari India, sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru dulu pada seorang lama. Dan lama itu bernama Lama Serlingpa. Serlingpa itu adalah Swarna Dwipa. Dan Swarna Dwipa adalah pulau emas Sumatera, dan dia bernama Dharmakirti. Saya malu dong, saya nggak kenal itu Dharmakirti. Wah, sama sejarah sendiri tidak tahu. Dan dari situ, ini perubahan mindset luar biasa. Kalau begitu, mulai sekarang saya mau lihat arsitektur kita sendiri. Begitu, ya. Itu kan tahun 2003. Dalai Lama kasih kata sambutan 2005, buku ini kami serahkan ke Dalai Lama di Dharamsala 2007. 2008 kami melakukan perjalanan cinta tanah air. Sebelumnya juga kami telah melakukan perjalanan keliling-keliling untuk mencari arsitektur Indonesia itu seperti apa sih. Kami ke Nias, ke Toba, ke Toraja. Tapi 2008 itu kami ke Flores dan ke Sumba. Dan tahun 2008 itu kami mencari arsitektur Nusantara dan bersumber pada sebuah informasi pada internet, ada sebuah foto mengenai rumah kerucut. Dan itu zaman dulu kan belum banyak informasi, dari internet aja fotonya itu. Rumah kerucut, dan itu ada di Wairebo. Dan saya bilang sama tim kami yang ke sana, ayo kita cari Wairebo di mana. Ternyata hampir menghabiskan 3 hari, dan kami memutuskan kalau gitu kita batalkan mencari rumah Wairebo karena nggak ada informasi mengenai keberadaan itu. Dan sehari sebelum kita berangkat ke perjalanan yang lain, tiba-tiba di sebuah restoran ketemu tuh foto internet itu. Loh, ternyata ada. Wah, kalau gitu desa ini eksis dong. Ayo kita cari lagi. Dan berbekal informasi dari restoran itu, dapatlah supir mengantar. Ini restoran di Manggarai di waktu Manggarai. itu. Nah, di restoran di Jadi Manggarai. ini udah mau pulang nih ya? Udah mau pulang, udah nggak ketemu, nggak ada 3 informasi. hari ya? Habis dong perjalanan hanya buat nyari sebuah desa yang nggak jelas informasinya. Dan akhirnya supir itu mengantar kami selama 4 jam ke sebuah desa yang namanya Denge. Disitulah kami pertama kali menemukan orang Wairebo. Baru orang loh, desanya belum. Dan kami dikasih sarapan pagi, dan kemudian akhirnya nanti akan diantar. Dekat saja Wairebo itu. Tapi dekat saja kan buat mereka. Buat kami ternyata bukan dekat, 8 jam. 8 jam itu menelusuri hutan, nggak ada jalan ya. Kami jalan pakai kaki, pakai dengkul, komplit nggak ada jalannya. Dan saya pikir kami akan disesatkan di tengah hutan yang nggak ada orangnya. Dan hilang habis itu ya? Nah, dan hilang begitu Dimakan. kan. Hilang, nggak jelas tentu arah rimbanya kan. Tapi kemudian akhirnya pada sore hari jam 5, kami semua bertepuk tangan karena di balik kabut tersingkaplah sebuah gugusan rumah kerucut. Dan kami bertepuk tangan, ternyata eksis itu. Dan itu seperti sebuah legenda ke dunia yang hilang kan. Dan mereka keluar mengundang kami masuk ke dalam rumahnya, memperkenalkan diri satu persatu. Dan kami menemukan ternyata kami orang Indonesia pertama yang tiba di Wairebo. Ini dia? Ya, ini dia. Nah, dulu tuh desa itu cuma ada 4 rumah. Dan 2 dalam kondisi rusak. Tua adat itu bilang kepada kami, bagi kami kedatangan orang dari Jakarta itu adalah kedatangan orang tua kami. Kenapa bisa begitu? Saya juga heran loh, ini kalimat bermakna banyak ini. Kita yang jauh lebih muda dibilang orang tua. Ya, dan itu pertanyaan itu sangat mengganggu saya, dan kami pulang terus terngiang-ngiang, kenapa saya dibilang orang tua? Dan akhirnya kami menemukan jawaban. Jawabannya adalah, kalau begitu saya pensiun jadi turis. Ternyata selama ini perjalanan saya ini hanyalah perjalanan turis. Saya sudah datang ke sebuah desa yang dalam kondisi menjelang kepunahan. Sekarat. Sebagai arsitek, saya mewawancari masyarakat, dapat ilmu, dapat pengetahuan, masyarakat yang nggak dapat apa-apa. Secara etika, secara nurani, berdosa. Kalau selama ini melihat desa adat itu dari luar ke dalam, sekarang ingin melihat dari dalam keluar. Bagaimana caranya? Dengan membangun kembali rumah-rumah adat mereka. Yang tadinya dari 7 tinggal 4 tinggal 2 yang masih bisa ditinggal, 2 dalam kondisi rusak, semua kita bangun lagi satu persatu dari awal dengan mengundang para donatur. Tapi yang membangun ya mereka sendiri. Mereka mempreteli rumah lamanya,
dan kemudian dipelajari kembali bagaimana dulu leluhur membangun rumah. Itu ilmunya. Dan karena budaya lisan tadi ya? Ya, karena budaya lisan. Ini yang membuka pandangan saya, oh disinilah masalahnya kenapa kita sebagai arsitek modern nggak bisa menyentuh arsitektur kita sendiri. Karena yang satu datang dari budaya tulisan yang top down. Karena budaya tulisan adalah budaya instruksi. Ya. Sedangkan yang ini adalah budaya lisan. Ya. Kenapa? Karena beda. Arsitektur yang kita pelajari selama ini adalah arsitektur 4 musim. Sedangkan arsitektur Indonesia adalah arsitektur 2 musim. Adalah masyarakat outdoor. Manusia outdoor itu adalah manusia sosial. Manusia sosial itu adalah manusia gotong royong. Gotong royong itu adalah manusia bottom up. Disitulah yang selama ini kita nggak pernah pelajari. Merinding banget. Ternyata kita pelajarin arsitektur 4 musim. Artinya kalau 4 musim, kamar mandi dan lain-lain semua didesain ke dalam 4 musim. dan orientasinya ke dalam. Nah ini kalau kita lihat rumah Wairebo yang sekarang nih, ini kan nggak ada ruang. Iya. Mungkin kalau ya seperti ini ya, ini nggak ada ruang Nggak seperti ada yang ruang, dia dibayangkan cuma di 4 musim. tingkat-tingkat itu, tingkat bawah kolongnya, tingkat huniannya di sini, atas buat nyimpan hasil panen, bibit, tas leluhur di atas. Dan memang manusia 2 musim itu rumahnya sangat modern sebetulnya. Sangat modern. Maksudnya? Justru. Karena ruangannya multifungsi. Oh. Ya kan? Misalnya Masyarakat 4 musim kan ruangannya banyak. Ya, ya. Ada ruang perpustakaan, ada ruang duduk sendiri, ruang tamunya 2, kamar ini, kamar itu, ada ruang game, ruang TV, home theater. Akhirnya begitu kita jadi manusia, ikut-ikut jadi 4 musim, kita nggak saling ketemu satu sama lain. Ya. Sedangkan manusia 2 musim, ini ruangannya simple. Hari ini bisa jadi living room, malam bisa jadi tempat tidur, bisa jadi tempat makan, tempat ajar mengajar di situ. Dan mereka banyak kan di outdoor. Kalau kita sibuk di indoor, contohnya sibuk di indoor, kita tinggal di real estate. Apakah kita kenal sama tetangga kita? Enggak, belum tentu, ya kan? Sementara mereka saling mengenal satu sama lain karena manusia outdoor. Nah, ini yang satu vertikal, ilmunya top down, yang satu horizontal. Nah, ini bagi saya Wairebo itu bukan lagi arsitektur ini. Ya. Ini formula. Ini formula untuk merubah mindset. Mindset kita ini selama ini mindset kita memang mindset luar. Sehingga kita sedikit demi sedikit menjadi bangsa followers. Sedangkan dengan ada begitu banyak kekayaan yang kita nggak bisa lihat, harusnya kita menjadi bangsa yang menginspirasi. Kan biasanya kan arsitek mandor terus dikerjain ya. Kalau sekarang kan berarti terbalik nih. Terbalik. Kita lihat kalau dalam proses sekarang kan ada video nih ya pembuatan rumah ya. Iya. Jadi bagaimana proses proses koordinasinya? Saya melibatkan perguruan tinggi, mengirim mahasiswanya untuk mempelajari itu semua. Saya tanya sama mereka, di sini kalian bisa bedakan nggak? Mana yang arsitektur, mana yang mandor, mana yang tukang? Nggak ada yang bisa jawab. Padahal mereka sehari-hari ya mereka berkebun. Tahu-tahu di sini dengan gotong royong semua tiba-tiba bisa bikin rumah. Mana gambarnya? Nggak ada gambarnya. Ini nggak pakai gambar. Nggak pakai gambar. Nah inilah budaya lisan. Nah budaya lisan ini nggak ada gambarnya, cuman diceritakan. Ya, ada di dongeng-dongeng, ada di cerita. Bahkan di Sumatera Barat kami melihat bahwa rahasia rumah Nusantara mereka, rumah gadang itu ada di dalam pantun. Coba bayangkan, para dato petata petiti selama 4 jam ternyata setelah kita translate itu rahasia membangun rumah gadang mereka. Nah itu kan kita nggak pernah pelajari. Ini berapa lama Mas Yory bikin rumah ini? Pada saat rumah pertama mereka membangun dengan waktu kurang lebih 6 bulan. Kemudian rumah kedua 3 bulan. Kemudian rumah berikutnya, 3 rumah berikutnya waktunya sama 3 bulan juga. Artinya apa? Sudah. Skill itu kembali lagi. Ya. Skill itu kembali lagi. Nah, makanya dari saya yang tadi saya sampaikan, Wairebo bukan lagi arsitektur. Itu persis seperti mahasiswa yang kami kirim. Mereka juga bilang begini, awalnya kami melihat ini sebuah pintu, sebuah arsitektur. Ternyata begitu pintu itu dibuka, ini bukan lagi arsitektur, ini harta karun, Pak. Mahasiswa bisa ngomong begitu, ini harta karun. Karena apa? Semua ilmu yang kita pelajari di perguruan tinggi, itu tiba-tiba jadi satu di situ. Bahkan ada mahasiswa yang bilang,
setelah melihat ini Pak, saya sekarang percaya diri untuk apa saya jadi arsitek. Dan ini menjadi idola baru bagi mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi yang tadinya di dalam dunia perguruan tinggi nggak ada arsitektur Nusantara yang menjadi bahan pelajaran. Ya. Sedikit sudah demi mulai sedikit mulai masuk dan akhirnya menginfluence perguruan tinggi. Kami mendapat banyak penghargaan baik dari masyarakat, dari berbagai kegiatan akademis juga ya, dan juga dari pemerintah gitu. Nah, karena ini memang milik kita, ini punya kita gitu. Walaupun sampai sekarang masih ada yang bilang, jangan bawa ilmu ini ke perguruan tinggi kami. Loh, saya bilang, Neng, yang kita bawa kan arsitektur kita sendiri. Kalau kita tidak mau mempelajari, kita masih punya, ada yang ngomong gitu? Ada. Karena terlalu sulit dibawa. Karena mindset modern kita. Artinya si lisan itu kemudian Bagaimana lisan ke tulisan kah? Nah, itu yang saya sampaikan, tugas mahasiswa, ya, saya kirim ke pedalaman, silahkan bawa semua peralatan modern. Tapi tugas kamu adalah mentransfer budaya lisan menjadi tulisan. Saat ini kami sudah melestarikan lebih dari 60 titik di seluruh pelosok Nusantara. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Termasuk Rumah Gadang tadi? Termasuk Rumah Gadang, Rumah Batak, Rumah Sumba, dan lain sebagainya. Sampai Papua, Seram, dan sebagainya. Dan itu pola atau pattern-nya mengambil dari formula Wearable? Iya, jadi bisa dianggap 70-80% formula dari Wearable bisa dipakai untuk melestarikan rumah-rumah adat. Menarik. Dan kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengadop formula ini. Bagaimana membantu rumah-rumah adat, tapi kita tidak boleh intervensi. Ya. Jangan kita yang jadi kontraktor, ya. Tapi masyarakatlah yang membangun sendiri. Itu prinsip ya? Itu prinsip. Ya. Itu prinsip regenerasi keilmuan itu sendiri. Dengan membangun terjadi regenerasi. Tahun 2012 dapat penghargaan UNESCO. UNESCO menyampaikan kepada kami justru ingin belajar sekarang. Karena apa? UNESCO selama ini memberi penghargaan terhadap bangunan-bangunan yang direkonstruksi oleh para ahli. Tapi di Wearable ini direkonstruksi kembali oleh dua generasi, yaitu generasi tradisional mereka, dan bagaimana kami juga menumpangkan generasi modern untuk menjadi bagian untuk mentransfer ilmu itu tadi. Kami ini bukan cagar dikit-dikit dianggap menjadi cagar bangunan, dianggap jadi dead monument. Ini living culture. Tradisi dan budaya itu akan membimbing kita justru ke masa depan. Cerlang Nusantara, pandu masa depan. Gitu. Nah, lahirlah yang namanya Rumah Asuh. Betul. Nusantara. Ya, Rumah Asuh itu memang kelahirannya itu setelah kami melestarikan rumah adat Wearable yang pertama, dan akhirnya kita membuat satu gerakan namanya Gerakan Rumah Asuh. Jadi fokus kepada arsitektur Nusantara yang terancam kepunahan. Terus kedua, harus dibangun kembali seasli-aslinya secara bergotong royong. Dan kemudian salah satu misinya juga harus juga melibatkan dunia pendidikan modern untuk ikut terjun ke dalam penggalian harta karun ini supaya bisa merubah mindset. Ya. Kami juga menemukan formula bagaimana mencari donatur. Kami tidak mencari profit apapun. Ya. Jadi uang donatur itu akan utuh. Dan kami transfer langsung ke masyarakat melalui kelembagaan adat yang mereka buat. Segitiga yang saling percaya ini akan membuat masyarakat begitu percaya, dan ini adalah harga diri mereka, ya, membangun rumah adat. Dan kemudian setelah rumah adatnya jadi, ya, nama rumah adat itu juga mengambil dari nama keluarga donatur itu. Dan kemudian donatur saya diberi gelar. Dan tentu saja donatur saya nangis dong. Ya, senang sekali. Ya, karena selama hidupnya, wah ini baru sesuatu yang luar biasa, uang saya ternyata jadi rumah adat. Dan pada dasarnya orang Indonesia itu adalah orang Indonesia yang bergotong royong. Nilai-nilai itu masih ada dalam dunia modern kita. Ya. Banyak pihak. Ini berlaku sama untuk semua rumah-rumah Nusantara yang kemudian dibangun. Modelnya sama. Betul. Termasuk yang di Toba misalnya? Iya. Nah, kemudian memang program kami kan juga diadop oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Rumah Budaya. Oke. Awalnya mereka meminta saya jadi kontraktor. Saya bilang, saya
tidak akan jadi kontraktor karena yang membangun harus masyarakat sendiri. Tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, semua juga ingin ada narasi Nusantara. Punya andil untuk berperan ya. Betul. Apalagi pada saat saya ketemu Menteri PUPR Pak Basuki bilang sama saya, mulai sekarang tidak boleh lagi ada proyek PUPR itu menjadi beton. Harus ada nilai lokalnya. Ya, dan ini kemudian mendorong Rumah Asuh menjadi Rumah Nusantara hari ini disebut. Ya, jadi Rumah Asuh itu dalam programnya setelah mungkin kita makin mendapat banyak kepercayaan dan sebagainya, kami mulai daftarkan kelembagaan sebagai yayasan. Ternyata nggak bisa didaftarkan. Kenapa bisa gitu? Karena Rumah Asuh udah banyak yang pakai. Oh, iya. Dan pas dilihat memang kegiatannya untuk yatim piatu. Padahal kita mengurusi rumah-rumah adat. Akhirnya kita berubah namanya bernama UMA Nusantara. UMA ya? Iya, UMA itu adalah rumah. Dan kami berharap ternyata ini juga bisa menginspirasi luar negeri. Ya. Jadi bagaimana kita juga bisa kolaborasi dengan luar dan sebagainya begitu loh. Ya. Tapi ya tentunya nilai-nilai yang akan kita ceritakan ya nilai-nilai dari Indonesia. Dan bagus respon dari luar negeri. Contohnya begini, Malaysia itu mengundang kami dan setelah kami paparkan pada arsitek-arsitek Malaysia, mereka bilang begini, wah kami baru sadar bahwa gotong royong kami sudah punah. Saya bilang untung Indonesia masih banyak. Wairebo itu secara nggak langsung ternyata sudah berubah menjadi desa wisata. Kita harus bedakan dulu ya, ada desa wisata, ada wisata desa. Ya. Kalau wisata desa dibikin seolah-olah rumah adat, memegang sahamnya ternyata pengusaha. Ya, seolah-olah. Tapi kalau namanya desa wisata, itu pemegang sahamnya adalah masyarakat. Artinya apa? Masyarakat dilibatkan ya. Menjadi bagian sentral. Menjadi bagian. Kalau ada pariwisata, ada kue pariwisata, mereka bukan menjadi penonton, tapi ikut menikmati kue pariwisata itu sendiri. Dan di dalam KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, kan ada 10 ya, yang 5 kan udah jadi itu. Yang Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, di Kupang, terus Mandalika, di Lombok dan sebagainya, itu juga masuk program desa wisata. Dan setiap tempat yang dihadirkan titik-titik percepatan pariwisata, rumah-rumah itu akan di-upgrade. Tapi dengan metode apa? Mereka membangun sendiri rumahnya menjadi homestay, menjadi toko souvenir, tapi harus dengan nuansa kelokalan yang ada di tempat itu. Ya, terima kasih banyak. Demikian bincang-bincang kami dengan Mas Yory Antar. Ternyata kita punya budaya yang begitu luar biasa sekali dan arsitektur Nusantara adalah bagian daripada mencintai negeri ini. Ikuti terus program podcast Nusantara baik di televisi Dai TV maupun juga di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara. Sampai di episode berikut, terus membangun negeri dan cintai Indonesia. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.